Oke, sebelum kita lanjut, sudah jelas semua atau masih ada yang bingung? Oke, kita akan lanjut tadi sampai pada pembuatan materi tentang definisi konseptual dan definisi operasional ya. Ada pertanyaan nggak untuk sampai pada pembuatan definisi konseptual dan definisi operasional? Tadi definisi konseptual tempatnya adalah di akhir subbab mengenai pengertian. Jadi definisi konseptual tempatnya adalah di akhir subbab tentang definisi tentang pengertian. Sedangkan untuk definisi operasional tempatnya adalah boleh di sini, boleh di sini, boleh di subbab lainnya, asalkan di subbab itu Bapak Ibu taruh dimensinya di situ, teori dimensi di situ, maka disitulah tempatnya definisi konseptual. Cara membuat definisi konseptual adalah simpulkan dari semua teori yang ada, atau ambil salah satu dan jelaskan dengan bahasa Bapak Ibu sendiri. Boleh juga diambil persis salah satu teori. Kemudian definisi operasional caranya adalah dengan copy definisi konseptual persis, copy masukkan di tempatnya subbab yang ada dimensinya dan tambahkan dengan dimensi. Jadi definisi operasional adalah definisi konseptual ditambah dengan dimensi. Sampai di sini apakah sudah bisa dimengerti? Kalau sudah dimengerti, kita akan masuk kepada populasi dan sampel. Bagaimana dengan kualitatif? Kualitatif teorinya mungkin bisa dikumpulkan sesuai dengan fokus seperti yang saya katakan tadi, tapi mau ditambah pun juga boleh, bebas kalau untuk kualitatif. Tetapi untuk kualitatif tidak perlu ada definisi konseptual, tidak perlu ada definisi operasional, nggak perlu. Gitu ya. Nah, kalau sudah selesai, sudah paham, kita akan pindah ke bagian yang lain. Kita akan pindah masuk ke populasi dan sampel. Apakah sudah bisa dimengerti? Masih ada pertanyaan nggak? Karena ini akan saya close dan kita akan masuk ke dalam populasi dan sampel. Oke, sudah tidak ada pertanyaan? Sudah paham semua? Bu Indah, paham? Pak Romiles? Aman Bu, aman Bu. Sandi? Daniel Simanulang? Saya bisa lanjut ya? Oke, sekarang kita akan lanjut untuk pembuatan bab 3. Bab 3 ini beda antara kuanti dengan kuali. Bab 3 itu beda antara kuanti dengan kuali. Untuk bab 3 kualitatif, ya, yang mirip hanya ini, 3.1 dan 3.2, itu mirip. Selain itu, tidak sama. Kalau 3.1 metode penelitian, 3.2 lokasi penelitian, maka 3.3 subjek penelitian. Kalau di kuanti, tidak ada subjek penelitian. Yang ada adalah populasi dan sampel. Ini urutannya untuk yang kuali. Kuanti beda lagi. Kemudian 3.4 waktu penelitian, ya, boleh di capture untuk yang kualitatif. Untuk bab 3-nya. Nah, kemarin ada yang tanya sama saya,
Untuk kualitatif, Bu, itu yang diambil partisipannya siapa? Gitu ya. Kualitatif yang diambil partisipannya siapa? Misalnya ini, coba Ibu meneliti di sekolah, begitu ya. Misalnya Ibu meneliti di sekolah. Nah, misalnya meneliti di sekolah. Maka partisipannya untuk S3 kan diminta 11. S2 Pak John minta 9. S1 Pak John minta 7 partisipannya. Saya ulang ya. Untuk S1 Pak John minta partisipannya biasanya 7. Walaupun ini pelajaran kuantitatif ya, nggak apa-apa saya singgung sedikit, nanti Anda akan dijelaskan lebih detail oleh dosen kuali. Untuk S1 partisipan. Partisipan itu siapa? Partisipan itu adalah orang yang akan Anda wawancara. Nah, untuk S1 jumlahnya diminta 7. S2 9. S3-nya adalah 11. Ini S3 kebetulan yang saya tampilkan. Oke. Nah, dari 9 atau dari 7 kalau S1 itu siapa aja, Bu? Ambillah yang kira-kira itu bisa ada cross check data. Datanya itu bisa di cross check. Jadi kalau ini ngomongnya gimana, nanti di cross check-nya ke sini. Misalnya kalau ini ya, kita akan meneliti misalnya tentang apa ya, perkembangan siswa atau mungkin bisa juga kecerdasan siswa gitu misalnya nanti, atau karakter siswa atau segala macam. Nah, ini Anda nanti bisa kepala sekolahnya, bisa gurunya, bisa siswanya, bisa juga orang tuanya, bisa orang tua, bisa siswa. Nah, kalau itu di jemaat, bisa gembalanya yang diinterview atau wawancara, bisa jemaatnya. Jadi jemaatnya untuk apa ya, menanyakan pengajaran gembalanya. Gembalanya untuk menanyakan bagaimana ini nanti jemaatnya gitu. Nah, bisa gembala, bisa jemaat, bisa pengerja mungkin. Nah, seperti itu caranya. Sampai di sini untuk yang kuali sudah tahu ya. Untuk partisipannya, bentar saya cari lagi. Nah, di kuali itu istilahnya namanya ini, triangulasi data. Triangulasi itu kan bentuknya begini ya. Triangulasi itu tujuannya itu untuk apa? Untuk meng-cross check. Jadi ada 3 unsur yang akan dicek. Jadi semuanya ini harus terwakili. Misalnya gembala, jemaat, sama pengerja. Nah, itu kan ada 3 unsur. Nanti semuanya di cross check. Nah, bagaimana untuk di kuantitatif untuk bab 3-nya? Kalau di kuantitatif, bab 3-nya urutannya seperti ini. Nih. Urutan untuk di kuanti. 3.1 tempat dan waktu penelitian. Tempat ini Anda jelaskan, walaupun tadi di bab 2 ya, di bab 2 tadi kan Anda sudah jelaskan di 2.4 yang teori tadi ada sejarah gereja. Di sini Anda cantumkan lagi hanya singkat saja tempatnya di mana begitu. Kotanya di mana, kalau memang ini 3 gereja sebutkan gereja apa saja begitu. Kemudian waktu penelitian. Waktu penelitian ini Anda buat tabel seperti ini. Anda buat tabel misalnya pertama Anda mungkin April minggu pertama Anda mencari buku atau pengajuan judul. Kemudian minggu pertama sama minggu kedua bulan Mei Anda mencari teori, minggu ketiga bulan keempat apa. Itu Anda buat dalam bentuk tabel. 3.1. Sampai di sini dulu ada pertanyaan nggak? Tanya Bu. Ya, silahkan. Yang kualitatif tadi kan S2 partisipannya 7 ya Bu ya? 9 Pak. Sorry, 9 ya?
Oke, kalau untuk komposisinya gimana, Bu? Misalnya guru, kemudian murid, orang tua murid misalnya. Itu komposisinya untuk dapat angka 9 tuh berapa? Gimana, Bu? Bebas, Pak. Yang jelas Bebas, kalau ya? itu memang di sekolah, nggak mungkin kepala sekolahnya 3, karena kepala sekolah cuma ada 1 kan, Pak. Iya. Nah, kalau memang itu penelitiannya ke siswa, saran saya mungkin diperbanyak siswanya 3 misalnya. Nah, kayak gitu. Kepala Siap, sekolah Bu. 1 kan sudah 4. Sisanya mungkin guru atau mungkin orang tua yang melihat hasil belajar anak di rumah gimana, mungkin begitu bisa juga ya, Pak ya. Nanti itu bisa dikonsultasikan dengan pembimbing pada saat Bapak bimbingan. Yang jelas Bapak dari awal sebelum menentukan judul, Bapak sudah tentukan partisipannya. Takutnya judul di ACC, Bapak nggak bisa nemukan partisipan yang akan diwawancara, nggak ada orang yang mau. Khususnya untuk topik-topik tertentu yang seperti saya katakan waktu itu ya, transgender. Dipikirnya pasti maulah kita kenal dekat. Begitu hari H di interview, last minute ujian kurang 1 bulan, nggak mau di interview. Nah, itu. Karena ternyata di interview kan kita butuh foto. Walaupun kita sudah sampaikan bahwa nanti foto tuh di blur mukanya misalnya, bisa juga dia nggak mau. Gitu, Pak. Oke, ada pertanyaan lagi? Oke, kita lanjut ya kalau nggak ada pertanyaan. Ya, Elizabeth Laju mau tanya? Atau kepencet? Oke. 3.2 ini adalah metode penelitian. Ya, metode penelitian ini Anda cuma sebutkan bahwa Anda menggunakan metode penelitian kuantitatif atau kualitatif begitu. Nah, oh ya, ini ada yang satu saya kemarin belum jelaskan ke saudara. Bentar. Ini kemarin saya belum jelaskan. Nah, ini. Penelitian dalam kuantitatif itu jenisnya ada 4. Saya ulang ya. Penelitian dalam kuantitatif itu jenisnya ada 4. Jenis pertama adalah deskriptif atau gambaran. Jenis kedua adalah korelasi atau hubungan. Jenis ketiga adalah kausal atau pengaruh. Dan jenis keempat adalah pembanding. Nah, kemarin ada yang tanya sama saya, Bu, apakah judulnya kalau kuanti itu udah pakemnya pasti pengaruh? Kalau kuali itu pasti peran? Enggak. Saran saya untuk di kuantitatif, kata di depan variabel itu cantumkanlah jenis penelitian saudara. Kalau misalnya judul saudara, pengaruh kepemimpinan hamba terhadap, nah berarti penelitian saudara jenisnya yang mana? Yang ini. Kausalitas. Ada yang pernah membuat penelitian tentang studi banding. Misalnya judulnya analisis eksperimen, eksperimen ya benar, analisis eksperimen apa ya waktu itu Pak Gabriel Mason. Kalau nggak salah beliau pakai kata-kata studi banding perjamuan kudus di gereja A dan perjamuan kudus di gereja B. Nah dia bikin begitu, bisa. Nanti saya tanya judul jenis penelitiannya apa? Eksperimen Pak. Dia menggunakan kata studi banding. Atau Anda bisa juga, saya nggak mau pengaruh, Bu, tapi saya mau deskriptif. Boleh. Judul Anda analisis deskriptif kepemimpinan hamba, bla bla bla, begitu. Jadi apakah judul Anda harus pengaruh? Enggak. Tergantung jenis penelitian mana yang Anda ambil. Kalau Anda ambilnya jenis penelitiannya kausalitas, ya berarti pengaruh, gitu loh. Sampai di sini bisa dipahami? Jadi jenis penelitian itu kata di depan judul Anda itu menunjukkan jenis penelitiannya. Kalau Anda maunya yang deskriptif, ya analisis deskriptif apa begitu. Gitu. Nah, itu akan Anda cantumkan jenis penelitian Anda itu di bab 3. Misalnya Anda cantumkan tadi jenis penelitiannya adalah penelitian kuantitatif yang kausalitas atau penelitian kuantitatif yang eksperimen dan seterusnya.
Oke, bagaimana dengan yang kualitatif? Yang kualitatif itu banyak jenis penelitiannya, macam-macam. Anda bisa fenomenologi, Anda bisa etnografi, Anda bisa case study, Anda bisa historical research, Anda bisa grounding theory, macam-macam. Dan itu tidak Anda cantumkan di judul pun nggak masalah. Anda cantumkan juga nggak masalah, misalnya case study apa, begitu boleh. Seperti yang saya katakan tadi, judul kualitatif suka-suka. Gitu. Gitu ya. Oke, sekarang sebelum ini ada pertanyaan nggak untuk mengenai jenis penelitian? Nanti kalau ujian saya tanya. Jenis penelitian Anda ini kuantitatif yang mana jenis penelitiannya? Anda harus bisa memilih. Apakah deskriptif? Nah, ini saya kasih bocoran lagi nih. Apakah korelasi? Apakah kausalitas? Apakah eksperimen? Harus tahu. Dan nanti kalau ditanya pada saat ujian, coba gambarkan pola pikir deduktif dari penelitian saudara. Gimana pola pikir deduktifnya? Itu kuantitatif. Kalau kualitatif, bagaimana pola pikir induktif dari penelitian saudara? Itu nanti ditanya. Oke, kalau sudah tidak ada pertanyaan, lagi kita akan masuk ke populasi dan sampel. Kalau untuk kualitatif, orang yang diteliti itu namanya partisipan. Saya ulang ya, untuk kualitatif, orang yang diteliti itu namanya partisipan. Partisipan inilah yang nanti akan diinterview atau diwawancara, dan wawancaranya itu akan direkam. Setelah direkam, wawancaranya nanti akan diketik persis seperti aslinya. Jadi kalau ada yang batuk ehem ya diketik ehem gitu ya. Dan seterusnya. Nah, kalau di dalam kuantitatif, orang yang akan diteliti itu namanya disebutnya satu kelompok itu disebutnya populasi. Jadi pengertian populasi itu adalah pengertian populasi itu adalah seluruh elemen ya atau anggota dari suatu wilayah yang menjadi sasaran penelitian atau seluruh objek penelitian. Dan populasi ini ada dua macam. Dari kemarin sudah saya singgung. Populasi itu ada populasi homogen, ada populasi heterogen. Nah, ulang. Populasi itu dikenal ada dua, yaitu populasi homogen dan populasi heterogen. Bagaimana mengetahui ini populasi homogen atau heterogen? Dilihat dari karakteristiknya. Kalau populasi homogen itu karakteristiknya hampir sama. Misalnya ya, kalau populasi yang homogen itu, misalnya mereka tinggal di wilayah yang sama, kemudian mereka bergereja di gereja yang sama. Mereka digembalakan oleh gembala yang sama, mendapat pengajaran yang sama, budayanya sama, itu homogen. Untuk penelitian, semakin homogen populasi, maka akan memudahkan kita nggak usah banyak-banyak ambil populasinya ini. Nah, kalau populasinya heterogen, nah ini yang agak sulit untuk diambil populasi dan sampelnya. Heterogen itu misalnya Anda penelitiannya dari Sabang sampai Merauke. Karakteristik orang Sabang beda sama orang Merauke. Nah, itu Anda akan agak kesulitan untuk mengambil populasi karena semua harus terwakili. Gitu. Jadi kalau kalau definisinya populasi seperti ini ya, saya ulang. Populasi itu adalah seluruh atau sebagian anggota dari penelitian, gitu ya. Maka menurut saudara, sampel itu apa? Sampel itu adalah, kalau populasi itu kan seluruh. Kalau sampel itu adalah sejumlah anggota yang dipilih dari populasi. Gitu. Misalnya gereja Betani, sejumlah anggotanya, jumlah anggota Betani adalah 5.000. Saya mau ambil penelitian 3.000 aja misalnya. Nah, itu sebagian itu disebutnya sampel. Tetapi tidak semua ya memiliki populasi. Kalau di kualitatif biasanya disebutnya departemen atau unit analisis ya. Oke, dari penelitian tadi, populasi dan sampel, coba dilihat gambar ini. Populasi tadi pengertiannya apa? Sampel tadi pengertiannya apa? Masih ingat yang sudah pernah ikut kuliah saya? Mana gambar yang benar dari penelitian saya, dari penjelasan saya tadi?
Ini populasi, biru, Bu. ini populasi, ini juga Biru. sampel. Ini populasi, ini sampel. Biru. Biru. Belum, masih ada gambar lagi ini. Nah, kalau ini gimana? Ini populasi, ini sampel. Sampelnya di luar populasi, Bu, kalau itu. Kemarin kan ada yang tanya saya seperti ini. Bu, kalau saya menelitinya di gereja Betani misalnya, saya lupa kemarin nanyanya gimana. Boleh nggak nanti saya sebar kuesionernya di tempat lain karena ini nggak mencukupi? Nah, ini pertanyaannya dijawab di sini. Jadi ini benar nggak? Salah, Bu. Salah, kenapa? Beda pengajarannya, beda pengembalaannya. Ini salah karena Anda judulnya apa? Kalau Anda Lokasinya judulnya- berbeda, Bu. Iya, kalau Anda judulnya adalah pengaruh kepemimpinan hamba terhadap pertumbuhan rohani jemaat di gereja BFOG, Anda nggak mungkin boleh ambil di gereja GKI misalnya, nggak bisa. Karena judul Anda aja sudah FOG gitu loh. Bisa dipahami ya? Nah, kalau ini gimana? Kenapa ini salah? Yang merah, kenapa salah? Sampelnya terlalu banyak, Bu. Sampelnya terlalu banyak. Kalau yang ini gimana? Benar, pasti. Kan Karena sebagian. sampel Sebagian. sebagian. Oke, sekarang saya tanya. Kalau kemarin saya syaratkan ya, saya syaratkan minimal 70, begitu kan? Saya kemarin sempat sebutkan. Itu bukan dari buku, tapi Bu Wiwit syaratkan 70 lah minimal. Kalau nggak 70 ya kalau bisa misalnya cuma 30 orang ambillah kuali, kan saya sampaikan seperti itu. Nah, kalau sampel Anda, populasi Anda 70, saya ambil semua, boleh nggak? Boleh. Boleh. Apa bedanya sama gambar yang ini? Populasi 70 yang saya wawancara, yang saya kasih kuesioner 70 jadi sampel. Boleh nggak? Dua-duanya betul. Jadi gambar mana yang betul? Betul semua. Betul semua. Pemikiran kami karena base-nya di Betani, Bu. Banyak sekali jemaatnya, jadi sampelnya cuma sedikit. Oh gitu. Jadi gambar dua-dua benar ya. Kalau memang sampel Anda, kalau memang populasi Anda sedikit, dan Anda mau ambil semua, itu boleh. Itu istilahnya namanya adalah sampel jenuh. Gitu ya. Jadi kalau Anda populasinya sedikit, Anda ambil semua populasinya itu menjadi sampel, itu namanya sampel jenuh. Di mana menjelaskannya, di mana mendeskripsikan kalau itu sampel jenuh, ya Anda cari nanti di bab 3. Di bab 3 itu 3.3 ada tentang populasi dan sampel. Nanti sebutkan di sini bahwa populasi Anda adalah populasi sampel jenuh. Nanti sebutkan di sini. Gitu ya. Oke. Sekarang kalau sampel jenuh nggak jadi masalah. Gimana, Bu? Kalau sampelnya itu gereja Betani 5.000, Bu. Berapa yang harus saya ambil? Apakah saya harus ambil semua? Itu kan pertanyaannya dari kemarin takut-takut sudah. Saya punya beberapa trik untuk menyelesaikan supaya Anda tidak usah mengambil sampel terlalu banyak. Yang pertama, batasi dulu usianya. Misalnya begini. Di populasi ini Anda bisa jelaskan. Misalnya ini ya. Misalnya judul Anda adalah pengaruh komunikasi terhadap keharmonisan keluarga. Maka nanti di bab gimana caranya? Misalnya ini ya. Misalnya ini, bab 3.3. Kalau ternyata jumlah jemaatnya di Betani misalnya 5.000, penelitian Anda adalah tentang komunikasi terhadap keharmonisan keluarga. Supaya nggak 5.000, nanti Anda jelaskan di populasi ini bahwa yang diambil untuk menjadi objek penelitian populasinya adalah hanya yang berkeluarga. Dari 5.000 ini kan macam-macam. Ada pemuda, ada anak-anak, ya kan?
ada remaja, ada yang mungkin sudah usia matang tapi single, carilah yang berkeluarga. Kalau memang Anda mau persempit lagi, yang keluarganya masih utuh, mohon maaf mungkin yang belum bercerai, atau mungkin yang belum meninggal pasangannya. Otomatis dari 5.000, Anda sudah susut kan? Oh, tinggal 3.000, gitu kan? Sudah semakin kecil. Nah, dari 3.000 ini lagi, Anda mau perkecil lagi kan? Nah, supaya nanti nggak banyak-banyak lah, Bu. Gitu. Jadi yang 3.000 ini Anda sebut populasi. Setelah itu Anda perkecil lagi, nanti pakai rumus. Berapa yang disebarkan kuesioner? Caranya seperti ini. Kalau misalnya, nah ini. Untuk memperkecil berapa yang harus disebar kuesioner, Anda pakai rumus. Anda bisa pakai salah satunya adalah rumus ini. Cauchy-Morgan. Kalau jemaatnya 3.000, tadi kan 5.000. 5.000 itu sudah kita perkecil, kita carilah yang sudah menikah. Atau kalau Anda mau ngambil tentang pembentukan karakter, jemaatnya Pak Sam 5.000, carilah karakter anak misalnya. Anak kan nggak banyak, paling cuma berapa? 100-200 kan? Nah, kalau Anda tetap pakai jemaat, ini caranya. Dari 3.000 yang Anda sebarkan kuesioner hanya 341. Jadi, Anda jangan pernah takut ambil penelitian di gereja besar. Karena kita ada beberapa trik untuk, walaupun gerejanya besar, tapi kita bisa ambil populasinya jadi sedikit. Pintar-pintar caranya kita ngambil. Atau mungkin Anda nggak mau ukur anak-anak. Anda mau ngambil misalnya tentang kesejahteraan jemaat. Anda ambil, nanti dijelaskan di populasinya yang saya ambil adalah jemaat dengan usia produktif yang masih bekerja. Masih bekerja itu usia berapa? Anggaplah antara 25 atau 20, bener ya, 25 sampai 55 misalnya. Kan nggak banyak, nggak jadi 5.000 gitu loh. Cara mempersempitnya. Nah, setelah ketemu angka dari 5.000 Anda buang, maka populasi Anda kan mengecil tuh jadi 3.000. Dari 3.000 ini Anda nggak perlu sebar kuesioner semua. Anda cari rumus ini, Anda lihat kalau 3.000 sebar kuesionernya cuma 341. Begitu. Itu caranya untuk membuat bab 3. Sampai di sini bingung nggak populasi sampel? Bingungnya di mana? Masih bingung? Kayaknya ini bingung semua ini. Lihat dari wajahnya yang kaku begini, itu bingung. Nah, supaya nggak bingung, coba salah satu sebutkan kira-kira Anda mau meneliti di mana dan populasinya berapa? Ibu izin bertanya, Bu. Ya. Kalau misalnya seperti ini, ngambilnya di cabang, misalnya ngambil populasinya di cabang, kalau seperti di Betani misalnya ngambil di cabang Penajam, sama Depan, sama Tenggarong. Itu masuk yang mana, Bu? Modelnya seperti apa? Bu, itu lokasinya jauh-jauh kan? Cari yang berdekatan. Iya, Bu, tapi masih satu rumpun. Oh, cari yang berdekatan. Misalnya Penajam gitu, ada di mana? Penajam sama Ici kan berdekatan. Iya, berdekatan, Bu. Nah, misalnya Penajam sama Ici gitu ya. Nanti Ibu jelaskan di bab 3. Populasi dalam penelitian ini adalah jemaat gitu ya. Supaya nggak banyak. Yang sudah menjadi anggota yang usianya 17 tahun ke atas. Nanti jangan-jangan Ibu usia 5 tahun Ibu data juga kan nggak bisa dikasih kuesioner. Ibu batasin aja yang usia 17 tahun ke atas. Dengan perincian misalnya jemaat Penajam jumlah sekian ditambah jemaat Ici jumlah sekian, total jumlah sekian gitu, Bu. Itu baru disebut populasi. Nah, sampel itu apa? Sampel itu adalah sebagian dari populasi yang akan Ibu sebar kuesionernya. Misalnya tadi di Penajam ada 200 yang jumlahnya 17 tahun. Di Ici ada 100 misalnya. Total kan 300. Nanti yang disebar kuesionernya nggak usah 300. 300 ini cuma disebut sebagai populasi, tapi tidak semua dikasih kuesioner. Yang dikasih kuesioner berapa? Sejumlah ini aja cari. Nih, 300 ya, kolom yang ini.
Yang dikasih kuesioner cuma 169. Gitu. Oke, yang lain mungkin. Ada contoh yang lain. Siapa yang sudah punya populasi? Terima kasih, Bu. Oke, yang lain tadi Ricardo kayaknya mau ini. Mau tanya? Enggak, Bu. Enggak. Siapa lagi yang mau tanya? Masih bingung tentang populasi? Misalnya Ibu Sabrina. Ibu Sabrina rencana penelitian di mana? Kalau saya di Balikpapan aja, Bu, Gereja Betani. Oke, Gereja Betani. Betaninya yang mana? Ring Road? Rencana Ring Road, Bu. Oke, Ring Road itu Ibu judulnya apa? Saya ngambil judul pengaruh doa puasa Yeremia 17 ayat 21 ke Bukit Doa Kalimantan. Oke, berarti intinya itu yang perlu diwawancari orang dewasa lah ya, Bu ya. Nanti Ya, Ibu Bu. cari populasinya Ibu adalah jemaat yang usianya 17 tahun ke atas, Bu. Ibu cari berapa? Terus yang sudah beranggota cari minimal 1 tahun, Bu. Supaya lebih sedikit lagi kan? Karena kenapa kok ambil yang minimal 1 tahun? Jangan-jangan dia baru bergereja di situ 1 bulan. Kalau 1 bulan dia belum dapat pengajaran di gereja itu, di Betani. Jangan-jangan baru pindahan dari gereja lain, masih pemahaman gereja lain. Pasti kalau kita ukur, bias nanti. Begitu, Iya, Bu. Bu. Iya. Misalnya, usia yang 17 tahun ke atas, dan sudah bergereja sebanyak selama 1 tahun, misalnya jumlahnya ada 300 gitu ya. 300 ini disebut dengan populasi, Bu. Begitu. Tapi 300 ini, Ibu tidak akan sebar semua kuesioner. Ibu sebarnya hanya sejumlah 169. Dari mana taunya? Tadi dari gambar tadi, Bu, dari tabel. Begitu. Nanti kita dikasih tabel itu ya, Bu ya? Tabel itu sudah ada di buku saya, Bu. Di buku metodologi penelitian IKB. Atau tabel itu ada di Google. Gitu, Ya, Bu. Bu. Dwi Chandra, ada yang mau ditanyakan, Bu? Ibu kuanti atau kuali rencana? Kuanti, Bu. Kuanti. Ibu rencana ambil populasinya di mana? Di Betani, Bu. Saya jemaat Betani. Betani. Betaninya di mana? Ring Road. Living Plaza. Living Plaza. Nanti Ibu cari yang beranggota di Betani Living Plaza kira-kira berapa tuh yang hadir. Nah, misalnya ada 500 yang usianya dewasa aja, Bu. 17 tahun ke atas gitu ya. Kenapa kok 17 tahun ke atas? Iya, dianggap sudah mampu untuk menjawab pertanyaan kuesioner kan? Itu alasannya. Kemudian nanti Ibu cek di sini. Misalnya 500 ya. Nanti Ibu cek. 500 itu kita sebut dengan populasi. Sisanya yang kita ambil untuk sebar kuesioner nggak usah 500. N ini adalah populasi. Ini N juga populasi. Ini N populasi. Berapa yang harus disebar kuesionernya? Itu adalah di kolom ini, di kolom S. Ini kolom S. Ini kolom S. Kita lihat, kalau 500, ini 500, maka yang disebar kuesioner hanya sejumlah 217. Begitu. Oke, Pak Rudi, silakan. Ya, terima kasih. Ini kalau saya lihat dari tabel pengambilan sampel ini, Bu, kalau jumlah populasinya sedikit, itu kuesioner yang akan dibagi ke partisipan itu hampir equal atau mewakili lah ya. Tapi kalau saya lihat sepintas dari 500 jumlah populasi ke atas, bahkan ribuan, itu untuk penyebaran atau distribusi kuesionernya, itu kok kurang mewakili, Bu ya, kalau saya lihat dari numberingnya. Contohnya gini, katakanlah dari populasi N 10.000, namun yang dibagi itu cukup di 370. Itu mungkin kalau dihitung 20% atau bahkan 15% gitu, Bu. Apakah itu sudah cukup mewakili, Bu ya? Terima kasih. Yang jelas, Pak, yang jelas, ini sudah diuji oleh ahli statistik.
Jadi saya tidak dalam ranah untuk menentukan ini harus proporsinya sekian, ini salah. Saya yakin mereka buat tabel ini, Krejci and Morgan ini nggak sembarangan, dan mereka sudah trial error sudah sekian lama, dan mereka adalah ahli-ahli di bidang itu, Pak. Dan itu pun ada alfa 5%, sekalipun misalnya 20.000 cuma diambil 377, nanti kalau toh hasilnya ada kesalahan, maka kesalahannya hanya sebesar 0,05 atau 5% aja, Pak. Misalnya begini, pengaruhnya dari penelitian Bapak diketahui pengaruhnya adalah sebesar 70%. Nanti kesalahannya hanya sebesar plus atau minus 5. Ternyata realitanya, misalnya begini ya, Bapak pernah dengar quick count nggak? Hitung cepat kalau pemilu. Sistem komputer ya, Bu? Pak Rudi? Iya, Bu. Oke, Bapak pernah dengar hitung cepat? Iya, pernah, Bu, quick count-nya. Nah, hitung cepat itu, Pak, penduduk Indonesia ini berapa ratus juta jiwa. Dan yang diambil nggak sampai separuh, nggak sampai seperempatnya, Pak. Itu dengan sistem apa? Dengan sistem tadi. Tetapi kenapa hasilnya akurat? Kalau memang lembaganya betul. Karena mereka punya alfa tadi, Pak, tingkat kesalahan. Seandainya dikatakan begini, Jokowi akan menang 55% dengan alfa 5%. Kalau mereka katakan menang 55%, alfanya 55%, artinya kemungkinannya Jokowi akan menang 55, min 5 atau plus 5. Kalau min 5 berarti kan 50, plus 5 berarti 60. Jadi kemungkinan kemenangan Jokowi antara 50 sampai 60%, begitu, Pak. Bisa dipahami maksud saya, Pak? Jadi ada alfanya, Pak, tingkat kesalahan yang ditoleransi sebesar 55%. Dan itu sudah diuji bertahun-tahun pastinya, Pak. Jadi kita tinggal pakai saja alat yang ada. Gitu ya, Pak, ya? Ya, makasih, Bu. Oke, yang lain? Bu, tanya, Bu. Silakan, Pak Romiles. Iya, itu kan kebetulan kan saya ini di Asar juga, Bu. Jadi kan kami tahu untuk ibadah di Living Plaza loh ya, Bu ya. Di Living Plaza itu kan jumlah kursi yang tersedia itu kan sekitar, apalagi pandemi ini kan, Bu ya. Setahu saya itu sekitar 250 lebih ya, Bu. Nah, kalau seandainya itu mungkin meledak juga, itu pun mungkin sekitar di bawah 300 lah, Bu. Nah, jadi yang menjadi pertanyaan saya kan begini, Bu. Kan sebenarnya jemaah ibadah di Betani ini kan ada beberapa kali ibadah, Bu. Khususnya juga di Living itu kan ada sekitar 3 kali ibadah, Bu. Nah, jadi kalau seandainya kita mau melakukan mau mengambil populasi itu kan otomatis kan ada 3 kali ibadah, Bu. Nah, menghemat apakah bisa kita menggunakan hanya 1 kali ibadah itu aja untuk jumlah populasi itu, Bu? Nah, ini Pak, ini salah pemikiran, Pak. Kurang pas pemikirannya. Ya. Bapak harus paham bahwa yang ibadah itu belum tentu anggota, Pak. Ya kan? Seandainya saya hadir ke sana, Bapak nggak kenal saya, pada saat hari itu Bapak ambil kuesioner, bisa-bisa saya ikut Bapak ambil kuesioner dong. Yang saya maksud tadi adalah yang anggota yang sudah berjemaat lah, untuk tahu anggotanya siapa-siapa itu mesti nanya, Pak. Makanya dari IKB surat penelitian itu pasti dikeluarkan. Kalau Bapak misalnya surat penelitiannya mau menelitinya di sekolah, maka dari IKB akan dikeluarkan surat ke sekolah. Sekolah akan harus memberikan surat balasan dengan juga mencantumkan bahwa menyetujui mahasiswa bernama ini untuk penelitian di tempat kami dengan disebutkan jumlah populasinya berapa. Jadi Bapak harus nanya ke bagian adminnya Betani itu, jumlah jemaat kita berapa nih? Yang usia 17 tahun ke atas mesti dapat, dan bahkan itu harus dapatnya dalam bentuk surat resmi, bukan di karang-karang, begitu, Pak. Enggak, ini kan spesifikasinya kan ke Bu. Kan kita kan ada 2 itu, Bu. Ada yang di gereja, ada yang kayak macam itu tadi kan tanya Ibu Sabrina maunya kemana, mau di gereja atau mau yang di living kan begitu. Nah, maksud saya ini kan kita Nah, ini kan, yang saya nggak paham ya, apakah jumlah jemaat Betani itu nggak disendiri-sendirikan, gabung jadi satu gitu? Mau di living, mau di ring road, samain aja gitu, juga digabung. Nah, itu pertanyaan saya. Bu. Kalau memang digabung, berarti nanti nggak usah disebutin jemaat Living Plaza atau ring road, Betani gitu aja.
Mau di living kamu di mana, yang penting jemaat. Begitu, Pak. Bu, dapat. Nah, saya pikir tadi keanggotaannya beda-beda. Yang di living didata sendiri, di ring road didata sendiri. Sekalipun mereka ibadahnya pindah-pindah, mau ke living kah, mau ke ring road kah, tapi mereka punya satu database gitu loh. Pikir saya begitu. Kalau memang tidak, maka jangan lagi dipisah-pisah antara ring road sama living. Jadi jemaat Betani selesai. Mau ibadah 1, mau ibadah 2, mau ibadah 3, asalkan kau anggota dan kau berusia 17 tahun ke atas, maka diambil. Gitu, Pak. Oke, Bu, dapat. Ya. Bu, Oke, saya Bu lanjut. Sabrina mau nanya, Bu. Ya. Jadi misalnya yang seperti saya punya ini, Bu, populasinya harus jemaat yang minimal 1 tahun ya, Bu? Oh, itu terserah Ibu, tapi saran saya minimal setahun ya, Bu, karena ini tentang pengajaran. Iya, Bu. Kemudian kalau masalah mereka ibadahnya di mana, misalnya ya, ini kan kebetulan di gereja Betani ada ibadah di Living Plaza, kemudian ada yang di gereja. Itu tidak menjadi masalah, yang penting mereka database-nya di satu tempat. Oke, Bu. Makasih, Bu. Oke. Bisa lanjut? Oke ya. Nah, yang jadi masalah sekarang adalah kalau Anda ini ya, ini ada beberapa rumus untuk Anda menentukan caranya ngambil dari 300 berapa yang mau disebar kuesionernya. Anda bisa pakai rumus ini, Tracy Morgan, Anda bisa pakai rumus Isaac Michael, bisa pakai rumus Lovin. Kalau saya pilih yang mana, Bu? Ya, pilih yang menguntungkan kita lah. Kalau ini pakai rumus Isaac Michael, kalau 500 dia suruh ambil 285. Kalau rumus yang tadi, kalau 500, mana tadi 500? Nah, 500 suruh ambil 217. Ya, saya mau ambil inilah yang paling sedikit. Begitu ya. Kalau Anda menemukan rumus yang lain, menemukan tabel yang lain atau rumus populasi sampel yang lain, silahkanlah. Begitu ya. Mau pakai yang lebih sedikit lah carinya. Gitu. Misalnya ini ya. Sekarang saya akan mencontohkan bagaimana cara menyebar kuesionernya. Kalau ini populasinya adalah ini ya. Populasinya ini adalah sebanyak 250, maka Anda hanya menyebarkan kuesioner sampelnya sebanyak berapa? 152 sesuai dengan rumus ini. Saya ulang ya. Kalau seandainya nanti ternyata jemaat Betani itu jumlahnya 250, maka yang Anda sebar bukan 250, tetapi sesuai rumus hanya 152. Masalahnya sekarang, cara nyebar kuesionernya gimana? Dari 200 itu, dari 250 itu, bagaimana Bu milihnya 152 orang itu? Apakah saya pilih laki-laki semua? Apakah saya pilih perempuan semua? Apakah saya pilih bencong? Nah, misalnya gitu. Apakah saya pilih yang ibadahnya di living saja? Apakah saya pilih yang ibadahnya di ring road saja? Itu ada tekniknya untuk nyebar kuesionernya. Teknik yang pertama namanya simple random sampling. Caranya simple random sampling itu adalah Anda sebar suka-suka. Dari 250, Anda kan tadi mau sebar 152. Kalau dengan cara yang pertama ini, Anda suka-suka. Hari ini saya mau ibadah di living. Ya udahlah, sekian orang pertama yang kutemui, masuk kasih sebar kuesioner. Ternyata masih ada yang belum keisi. Minggu depan saya ke ring road. Udah sisanya saya sebar di ring road. Anda nggak memperhitungkan mau ini berapa, di sini berapa, enggak. Mau di living berapa orang, di mana, di ring road berapa orang, itu Anda nggak memperhitungkan. Tetapi kalau Anda mau memperhitungkan ring road berapa, kemudian living plaza berapa, Anda pakai ini. Yang kedua. Aduh, panas saya nih. Anda pakai yang kedua. Gitu ya. Yang kedua caranya bagaimana? Di proporsi. Cara proporsinya gimana? Bentar.
Nih, cara proporsinya gimana caranya? Ya, kita mau belajar cara yang kedua. Oke, misalnya di Living Plaza jumlahnya ada berapa misalnya 100. Di Ring Road jumlahnya ada 250. Ya. Maka berapa yang harus Anda ambil kuesionernya? 100 ya. 100 yang di Living ini dibagi dengan jumlah seluruh populasi. Kemudian dikalikan dengan 152. Ini jumlahnya. Berapa yang ini berarti 150. Yang di Ring Road berapa yang harus diambil? 150 dibagi 250. Bantu saya ngitung, tolong. Ini berapa hasilnya? Dikali 152. Caranya begini. Apa bisa bantu saya menghitungnya? Yang di atas 60,8. 60,8. Berarti saya bulatkan aja menjadi 61. Oke, yang di bawah? Yang di bawah berapa? 75. 9. Maafkan, ini siapa? Oke, kenapa? 91,2. 91,2. Karena di belakang koma ini lebih kecil dari 5, maka ini saya bulatkan 91. Ya. Di total ada 152. Jadi dengan cara yang kedua ini, stratified random sampling ini, maka Anda akan membedakan dua tempat ini. Yang pertama, Living Plaza, Anda harus datang ke Living Plaza hanya bawa 61. Orang-orang yang suka ibadah di Living. Kemudian yang kedua, Anda harus bawa kuesioner ke Ring Road hanya 91. Atau kalau Anda nggak mau bawa ke sana, Anda bisa sebarkan kuesioner lewat WA yang seperti contohnya saya kirim kemarin. Oke. Itu kalau Anda hanya membedakan gereja. Bagaimana kalau Anda penelitiannya tentang misalnya sekolah atau Anda meneliti tentang gereja tapi semuanya keharmonisan tapi Anda mau bedakan berdasarkan tingkatan. Bu, saya ingin meneliti keharmonisan keluarga tapi saya beda-bedain. Gembala saya sendiriin, pengerja saya sendiriin, jemaat saya sendiriin, gitu Bu. Anda pakai ini. Atau Anda misalnya meneliti di sekolah, ada 3 sekolah, SMP, SD, SMA, maka Anda pakainya ini. Proportion. Caranya proportion bagaimana? Ini. Misalnya, kan total populasinya tadi 250. SMA-nya ada 120, SMP ada 40, SD ada 90. Padahal yang kita butuhkan 152 saja kan? Maka caranya adalah seperti ini. SMA-nya jumlahnya berapa? 120. Per total populasi. Dikalikan 152 ini adalah jumlah kuesioner yang kita butuhkan. Ketemulah 72. Dibulatkan menjadi 73. Begitu ya. Demikian juga cara yang sama untuk SMP. I'm still teaching. Demikian cara yang sama untuk SMP. Dan juga SD. Di proporsi semua. Jadi nanti kalau Ibu menyebarkan kuesioner, Ibu datang ke SMA, SMA-nya yang disebar hanya 73. SMP-nya hanya 24, dan SD-nya hanya 55. Apa Bu fungsinya kok dipisah-pisah begini? Nanti kalau Anda misalnya meneliti tentang pembentukan karakter Kristus, Anda bisa ngitungnya per ini. SMA, karakter Kristusnya berapa? Ternyata bagus sekali karakternya 70% karakter Kristus. Nanti Anda ngitung sendiri yang SMP, Anda ngitung sendiri yang SD. Bisa jadi
pembentukan karakter Kristus di anak SD lebih tinggi persentasenya dari yang SMA. Itu pentingnya Anda pisah-pisah begitu. Ayo, ada pertanyaan? Sampai di sini? Bingung? Nanti kalau bingung kita ulang pada saat ini ya, workshop. Apakah saya bisa lanjut? Pak Romiles, Bu Neti, Pak Andri? Ibu izin bertanya, Ibu. Iya. Dari keempat metode pengambilan sampel itu mana yang paling ideal? Kenapa? Dari keempat contoh pengambilan sampel yang Ibu sudah, mana Bu yang menurut Ibu yang ideal? Nggak ada yang ideal, Bu. Tergantung kondisi dan tujuan Ibu. Kalau kondisinya Ibu itu memang tidak ada pembagian-pembagian itu, Ibu menelitinya semua pemuda aja. Kan nggak ada pembagian. Mau dibagi apa? Gitu ya. Ya berarti Ibu pilih yang random sampling. Tapi kalau Ibu menelitinya itu di 3 sekolah, SD, SMP, SMA, ya pilih yang grade tadi. Nah, bagaimana kalau yang milihnya di gereja? Gereja itu kan gembalanya cuma 1. Mau diproporsi, nggak bisa. Jadi 0,00. Misalnya seperti ini. Nah, misalnya seperti ini ya. Nah, cara yang ketiga untuk pembagian sampel adalah ini, disproporsi. Kalau yang tadi seperti ini, itu namanya proporsi. Ada lagi cara yang satunya lagi namanya disproporsi. Disproporsi ini apabila jumlahnya gembalanya kan cuma 1. Kalau 1 diproporsi cuma 0,00 sekian, masa Pak Gembala diambil kepalanya doang? Kan nggak bisa. Nah, kalau seperti ini jumlahnya, maka gembalanya diambil semua. Kalau mungkin ada junior pastornya diambil semua. Maka nanti yang diproporsi hanya tinggal jemaat lama dan jemaat barunya aja. Seperti ini nanti proporsinya. Begitu ya. Besarnya sampel sebaiknya mungkin sebanyak mungkin ya. Tetapi kan perlu perhatikan dana kita dan apakah sampel itu sudah merepresentasikan populasi. Oke? Sampai di sini. Saya akan lanjutkan ya. Kemarin ada yang tanya, Bu, ada tips and triknya nggak, Bu? Kalau untuk bikin kuesioner supaya bagus. Saya share singkat saja. Anda kalau mau bikin kuesioner, supaya kuesionernya itu ya tidak terlalu banyak nanti penyimpangannya, ada beberapa cara membuat kuesioner. Mungkin yang sudah terima kuesioner saya, nanti kuesionernya boleh dibuka. Tadi saya sudah ada kirim kuesioner. Tipsnya adalah kalau mau bikin kuesioner yang pertama, ini ya, saya ambil dari bukunya Newman. Yang pertama, hindari jargon atau slang. Jadi kalau Anda bikin kuesioner, misalnya, saya adalah MBA, misalnya Anda pertanyaannya begitu. Ingat, ketika Anda menyebarkan kuesioner dengan kalimat seperti itu, nanti yang ngisi ada orang muda, ada orang tua. Bagi orang muda, MBA itu artinya apa? Married by accident. Tapi bagi orang yang sudah tua, sudah senior, mereka tahu dan berpendidikan, mereka tahu bahwa MBA itu adalah gelar untuk Master of Business Administration. Jadi usahakan jangan pakai singkatan, dieja yang benar. Kemudian yang kedua, misalnya Anda membuat kuesioner untuk doa. Nanti akan ada pertanyaan misalnya, saya berdoa, saya rajin berdoa gitu. Hindari kata yang nggak jelas, rajin itu berapa kali? Atau saya selalu membaca Alkitab, selalu itu berapa kali? Selalu itu bagi saya mungkin 1 minggu sekali itu udah selalu. Tapi bagi Anda mungkin kalau nggak 1 hari 3 pasal itu bukan selalu. Hindari kata-kata seperti itu. Jadi kalau bikin kuesioner usahakan yang jelas. Saya membaca Alkitab minimal 3 pasal sehari. Kalau nggak 3 pasal nggak rajin. Atau saya berdoa 5 kali sehari minimal. Kalau nggak 5 kali nggak rajin. Nah misalnya seperti itu ya. Terus kalau buat kuesioner tolong hindari
bahasa yang bersifat emosional. Misalnya kemarin Anda membuat judul tentang kejujuran atau karakter jujur gitu. Jangan sampai Anda membuat kuesioner saya pernah mencuri. Saya yakin kalau Anda buat kalimat seperti itu, semua orang akan jawabnya apa? Sangat tidak setuju. Nggak ada orang yang mau dibilang maling. Gitu ya. Agak diperhalus. Saya pernah mengambil barang milik orang lain tanpa izin. Nah, kalau Anda tulis seperti itu, orang kan nggak tersinggung mau ngaku. Oh iya ya, cuman aku lupa izin aja gitu. Mungkin dia bisa alasan seperti itu. Tapi nyolong itu betulnya, gitu loh. Gitu ya. Nah, kemudian yang berikutnya, hindari sebentar. Laras ganda. Anda bisa buka nih. Anda sudah pernah tadi saya kirim ya, buka yang saya kirim tadi. Hindari pernyataan berlaras ganda. Ini kenapa saya kasih tanda merah? Karena kalau buat penelitian, kalau buat kuesioner, tolong jangan ada kata dan. Di bawah ini ada kata koma juga. Jangan ada kata koma seperti ini. Kenapa kok nggak boleh ada kata koma, ada dan? Saya selalu coret dan atau koma. Karena bisa jadi artinya bias. Biasnya bagaimana? Seandainya saya menanyakan kepada Anda, saya suka makan nasi goreng, dan minum susu. Kalau Anda suka makan nasi goreng, tapi Anda muntah minum susu, Anda jawabnya mau apa? Mau sangat setuju, apa sangat tidak setuju? Makanya jangan ada dan. Mending kalau Anda menanyakan ada kata dan-nya, pisah jadi dua pertanyaan. Pertanyaan pertama, saya suka makan nasi goreng. Pertanyaan kedua, saya suka minum susu. Begitu ya. Caranya begitu. Itu tipsnya, salah satu tipsnya. Kemudian yang selanjutnya, ini. Tips yang lain lagi. Hindari pertanyaan atau pernyataan yang mengarah. Misalnya begini, yang pertanyaan yang mengarahkan itu. Orang tua itu harusnya menjaga anaknya dengan ketat agar terhindar dari pergaulan berbahaya yang menyebabkan hancurnya masa depan. Anda buat pernyataan seperti ini. Kelihatannya nggak ada yang salah. Tapi kalau boleh tahu, apa yang salah dengan pernyataan ini? Coba sebutkan. Kalau Anda baca ini, kira-kira apanya yang salah? Kata seharusnya, Bu. Kenapa kok nggak seharusnya? Jadi anak nggak harus menjaga, orang tua nggak harus menjaga anak gitu ya? Iya sih menurut saya. Kenapa? Jadinya bias, Bu. Ini yang menyebabkan bias adalah kata-kata ketat, Bu. Bagi sebagian orang, anaknya, seperti anak saya, kalau anak saya diperketat penjagaannya, berontak. Nggak akan bisa berprestasi, nggak akan mau. Tetapi bagi orang tua yang lain, anaknya harus dijaga dengan ketat. Gitu ya. Belum tentu. Jadi ketat itu belum tentu baik. Yang benar memang orang tua harus menjaga anaknya, tapi semakin diperketat, mungkin pada saat di awal diperketat baik, diperketat semakin baik, tapi semakin ketat berontak pasti. Gitu ya. Kemudian hindari juga pernyataan seperti ini. Sejak anak-anak saya rajin membaca Alkitab. Anak-anak itu, ingat, ini ya, dimulai dari umur berapa? Balita. Balita juga udah disebut anak-anak. Ingat nggak dia balita baca Alkitab apa enggak? Saya nggak yakin. Pertanyaan nomor 7, pernyataannya misalnya. Saya lebih setuju PSK dilokalisasi daripada prostitusi online. Pak Romiles, kalau saya tanya begini, Bapak sangat setuju apa sangat tidak setuju, Pak? Mana Pak Romiles? Ya, Bu. Bapak sangat setuju apa sangat tidak setuju kalau saya kasih pernyataan seperti ini? Sangat tidak setuju, Bu. Kenapa nggak setuju? Jadi kalau nggak setuju berarti saya lebih setuju PSK dilokalisasi. Kalau Bapak sangat tidak setuju, artinya Bapak lebih setuju prostitusi online. Nanti orang mikir, iya, biar nggak ketahuan nih Pak Romiles. Gitu Pak pikirnya, Pak. Harusnya pernyataannya kan,
saya tidak setuju dengan lokalisasi dengan PSK dimanapun gitu loh Pak harusnya. Jadi kalau dikasih pilihan begini, nanti milih PSK di lokalisasi salah, milih online juga salah, nah gitu kan Pak. Jadi jangan sampai membuat rancu ya orang milih. Dan setelah itu ini, nanti bisa dibaca sendiri ya. Oke. Dari saya cukup. Apakah ada pertanyaan? Sisanya nanti kita sambil jalan. Kita akan sambil workshop. Sebelum saya akhiri, apakah ada pertanyaan? Cukup ya? Salam Bu. Ya, silakan. Aku mau nanya untuk batas pertanyaan sebanyaknya itu menurut penelitian seberapa banyak Bu? Standarnya Bu? Kenapa Pak? Untuk pertanyaan itu Bu, untuk kuantitatif itu standarnya berapa banyak pertanyaan Bu? Kuantitatif? Iya. Oh begini Pak, nanti pada saat workshop akan diajarkan caranya. Ya, dari variabel nanti akan ada kita buat namanya dimensi. Saya sudah kirim caranya kisi-kisinya. Dari kisi-kisi itu nanti akan ada variabel, dimensi, ada indikator. Indikator nanti akan ada cara buat pertanyaan. Dan itu akan kita ajari nanti sambil bimbingan di workshop Pak. Anytime bisa masuk ke bimbingan saya. Siap Bu. Satu lagi Bu. Itu for Siap. free ya, dicatat. Kenapa? Siap. Satu lagi, kan kita nyebar kuesioner, mungkin lewat link atau lewat WA gitu atau lewat kertas selebaran gitu. Dan mungkin kita ya contoh mungkin ada 30 pertanyaan. Nah, yang kita kasih ini respondennya itu mungkin jawabnya enggak full gitu. Nanti hasilnya gimana Bu? Kalau tidak dijawab semua, otomatis itu nanti nggak bisa dipakai Pak kuesionernya. Minimal berapa Bu? Minimal apa? Maksimal berapa dari semua pertanyaan kita? Berapa persen yang bisa dipakai? Oh, saya nggak paham ini. Arahnya bagaimana Pak? Gimana? Misal kita ngasih kuesioner ada 30 pertanyaan. Nah, dari responden itu dia tidak menjawab mungkin 2 atau 5. Nah, yang bisa dipakai untuk penelitian itu seberapa banyak Bu? Untuk yang Pak, bisa sebetulnya ya Pak, secara aturannya Pak, ketika ada satu saja kuesioner yang tidak dijawab, maka nggak bisa dipakai. Makanya sebaiknya kita tuh pakai Google Form. Coba semua buka handphonenya, kita agak terlambat sedikit, semua buka handphonenya, cari Google Form. Oh ya, ini ada yang menanyakan untuk buku. Sebetulnya buku itu adalah hak penjualannya pada IKB. Jadi semua pesannya di IKB, kalau tidak salah mungkin di Pak Surmana pemesanannya. Jadi bukan beli di saya, tetapi itu semua adalah diterbitkan dan semuanya haknya oleh IKB. Silahkan pesan di Surmana ya Pak ya. Oke, coba buka semua. Sudah dibuka semua? Yang saya, oke saya note di grup ya. Bentar, saya cari di grup. Saya ada kirim S1 ya, carinya susah nih. Nah, yang saya kirim pertama filenya, coba diklik aja. Silakan diklik. Saya ada kirim Google Form. Kelihatan nggak sih? Nggak kelihatan ya. Saya ada kirim Google Form. Saya note di S1 ya. Yang ini, kelihatan nggak? Nggak kelihatan. Silau. Nggak kelihatan ya. Google Form ya. Nah, itu Anda klik saja.
ketika Anda ngisi kuesionernya lewat Google Form, dan ketika Anda sudah ngisi nomor 5, nomor 6 nggak Anda isi, maka nggak bisa disubmit. Harus diisi semua. Begitu. Oke, ada pertanyaan lagi? Jadi bentuknya kuesioner itu nanti seperti ini ya, kalau dalam bentuk kertas. Kuesionernya bentuknya seperti ini. Ini kuesioner dalam bentuk kertas. Yang kuesioner, ini ada yang kuesionernya seperti ini nanti Anda akan ajukan ke dosen pembimbing. Jadi proses kuesioner itu adalah nanti setelah Anda membuat kuesioner, Anda ajukan dulu ke 3 dosen. Kalau S1 harus ke dosen yang bergelar S2, S2 harus ke dosen yang bergelar S3. Begitu ya. Nah, kuesioner ini nanti akan dinilai oleh judges. Setelah itu, setelah disebarkan ke 3 orang dosen, Anda akan menyebarkan, dan ketika nanti di rata-rata nilainya bagus, Anda akan sebarkan kuesioner ke responden yang 30 orang itu untuk dicoba ini. Bentuknya begini kuesionernya. Sangat setuju, setuju, ragu-ragu, tidak setuju, dan sangat tidak setuju. Begitu ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Nanti ini cara pembuatannya, sekalian kita nanti pada saat bimbingan. Akan ada beberapa pertemuan lagi. Oke, dari saya, materi yang singkat ini cukup. Walaupun mungkin baru 5%, sisanya akan kita share, kita akan pelajari sambil jalan pada saat bimbingan. Sebelum kita tutup, ada 1-2 pertanyaan yang mungkin masih belum paham, mengganjal. Saya Bu, untuk link workshopnya Bu, jangan lupa Bu Oh, di-share-kan. nanti saya share di grup, Pak. Oh, siap, Tapi siap. Makasih biasanya Bu. saya share-nya di grup bimbingan, jadi mungkin yang belum ACC judul belum ikut ya, Pak. Oke, sudah cukup? Kita akan akhiri kuliah pada malam hari ini. Terima kasih untuk kebersamaan selama beberapa hari. Kita akan ketemu pada proses bimbingan dan workshop selanjutnya. Saya minta salah satu orang untuk berdoa, silahkan. Pak Romiles sudah berdoa belum, Pak? Sudah ya, Pak? Belum, Bu. Oke, Pak Romiles, Pak. Oke, baik teman-teman. Kita satu dalam doa. Bapa di